Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan inilah firman yang diulang-ulang oleh seluruh khatib sholat Jumat. Kita mendengarkan firman ini beratus-ratus kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku di hatinya ada iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Beragamalah kamu dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati dalam beragama. Jangan pilih-pilih. Jangan malas beribadah. Selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, kita harus tambah baik. Orang yang puasanya berhasil, orang yang berhasil mendapatkan Lailatul Qadar kemarin, orang yang betul-betul kembali fitri 11 bulan ke depan, ibadahnya, akhlaknya harus terus tambah baik. Hari ini terus tambah baik, besok terus tambah baik. Kepada orang tua terus tambah baik, kepada mertua terus tambah baik, kepada suami, kepada istri terus tambah baik, kepada anak-anak kita terus tambah baik, kepada tetangga, kepada semua orang terus tambah baik. Dan Allah berpesan kepada kita semua jamaah sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal dulu. Jangan meninggal dulu. Jangan meninggalkan dunia ini dulu kecuali kamu telah menjadi seorang muslim yang terbaik. Terus tambah baik, terus tambah baik, meninggal husnul khotimah. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Muzakkir Papusungan yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki masjid yang indah, masjid yang bersih. Kita bersyukur kepada Allah dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang merintis Masjid Al-Muzakkir ini, yang mengembangkan masjid ini, yang memberikan dana, yang mengisi kotak infak, semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya dibahagiakan dunia dan akhirat. Bahkan anak-anaknya insya Allah kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muzakkir yang sangat saya hormati, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Hapuslah Merasa Besar melalui takbir yang setiap hari kita baca. Ketika malam takbiran sampai pagi hari salat Idul Fitri jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Dan fungsi takbir yang setiap hari kita baca itu antara lain adalah untuk menghapuskan kesombongan yang seringkali tidak terasa muncul di hati kita. Kita mendengarkan azan satu hari itu takbir, Allahu Akbar. Kita mengangkat tangan takbir, Allahu Akbar. Kita renungi makna takbir. Jadi tak terasa tiba-tiba terlintas dalam diri kita ada kesombongan. Dan ini adalah hal yang sangat berat. Orang puasa 2 bulan berturut-turut di padang pasir itu berat. Tapi lebih berat, lebih susah lagi membersihkan hati dari sifat sombong. Tiba-tiba saja terlintas di dalam hati kita, lebih-lebih ketika kita baku salah dengan orang, ada masalah dengan orang lain, lalu muncullah lintasan dalam hati kita, saya ini lebih tua, dia masih muda, saya ini orang yang dihormati di kampung ini, di masjid ini, saya ini lebih kaya daripada dia, saya ini lebih pandai, saya ini memiliki gelar sarjana yang banyak. Itu perasaan-perasaan yang muncul. Bacaan Al-Quran saya ini lebih fasih, dia itu kurang fasih. Saya ini paling sering puasa sunnah, saya ini paling aktif sholat berjamaah, saya ini dilahirkan dari keluarga yang terhormat, dia itu cuma keluarganya orang susah, dia itu. Saya paling dekat dengan pejabat-pejabat penting, jangan berani-berani sama saya. Hadirin sekalian, itu perasaan-perasaan yang sering kali muncul tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Maka hadirin sekalian, sekali lagi dengan takbir yang setiap hari kita baca sekian ratus bahkan sekian ribu kali diulang-ulang itu, maka mulai saat ini
kita harus menghapus semua perasaan-perasaan itu jamaah sekalian. Jangan sampai kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hadirin sekalian, kemarin pada malam Idul Fitri, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca takbir supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita tidak mati. Pagi harinya Idul Fitri, sholat yang biasa itu cukup sekali takbir, tidak cukup dengan itu. Rasulullah menambahkan tambah rakaat pertama tambah 7 takbir, rakaat kedua tambah 5 takbir. Sebab jemaah sekalian, menurut Allah, kesombongan kita, orang semuanya terlalu sombong. Jadi takbir 1 kali tidak cukup. Tapi perlu dicatat jemaah sekalian, 7 takbir pada rakaat pertama sholat Idul Fitri Idul Adha, 5 takbir rakaat kedua itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini saya sampaikan sebab seringkali terjadi seorang imam yang lupa tidak takbir 7 kali. Dia takbir cuma 5 kali, jamaah di belakang sudah ribut. Lalu orang berbicara panjang lebar mengkritik imam itu. Padahal itu sudah sah jamaah sekalian. Itu hanya sunnah. Tapi kalau boleh, jangan sampai lupa. Intinya ke depan kalau ada yang lupa jangan disalahkan. Sholat kita sudah sah. Disinilah hadirin sekalian, kita tahu bahwa semakin luas pengetahuan kita, semakin tenang menghadapi sebuah kasus. Semakin tenang dan dewasa dalam menyikapi sebuah perbedaan. Semakin luas pengetahuan kita semakin toleran, semakin tenang menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar keinginan kita. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, perintah bertakbir yang sekian banyak itu disebut dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 203. Wa dzikirullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah kepada Allah, bertakbirlah kamu kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Perhatikan hadirin sekalian, dalam seluruh ibadah, nama Rasulullah dan nama Allah itu digandeng selalu, disebut kedua-duanya. Tetapi di dalam soal bacaan takbir, tidak ada nama Rasulullah. Yang disebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada nama Nabi Muhammad di situ jemaah sekalian. Maka dengan kita bertakbir, itu supaya otak kita dan hati kita ini fokus kepada kebesaran Allah. Supaya kita tidak merasa ada kesombongan-kesombongan seperti yang tadi saya sebutkan. Ingatlah jamaah sekalian, Allah itu maha besar. Kalau kita ini pintar, masih ada yang lebih pintar, yaitu orang lain. Kalau ada orang yang lebih pintar, masih ada Allah yang lebih pintar. Kalau kita semua ini merasa hebat, masih ada lagi orang yang lebih hebat. Kalau ada orang yang lebih hebat lagi, ada yang hebat lagi. Dulu jamaah sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi orang yang sombong, menghadapi orang yang congkak, diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Nabiullah Ibrahim mengatakan suatu kata yang itu menohok, sehingga orang itu tadi tidak bisa berkata apa-apa lagi, bingung dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang Bapak itu hebat, kalau kamu hebat, sekarang tunjukkan bahwa matahari selama ini terbit dari timur. Sekarang kalau kamu hebat, silahkan rubah matahari itu terbit dari barat. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, apanya yang kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang kita sombongkan dalam hidup kita ini jemaah sekalian? Kita ini sekalipun orang hebat, orang kuat, orang kaya, kita ini ternyata bisa mati. Bisa mati hanya karena persoalan-persoalan kecil. Tidak ada air, kita kehausan, kita mati. Tidak ada makanan, minuman, kelaparan, kita mati. Tidak ada udara, ya, sesak nafas, kita mati. Betapa lemahnya kita ini jemaah sekalian. Sehebat-hebat kita tidak bisa melawan usia. Tidak bisa melawan usia. Suatu saat pasti kita akan berakhir usia kita ini. Sebagai penutup khutbah ini, saya sampaikan sekali lagi, perbanyak takbir, resapilah takbir itu sehingga kita semakin tawadhu, semakin rendah diri di hadapan Allah, lalu semakin tawadhu kepada sesama manusia tanpa melihat siapapun dia. Mari kita renungkan arti takbir itu. Allah maha besar, Allah maha besar. Lalu kita ini merasa kecil. Tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang berhak dihormati kecuali Allah yang maha besar. Sehingga sifat-sifat sombong yang saya katakan tadi itu, merasa lebih senior, merasa lebih kaya, merasa dari orang-orang yang terhormat,
merasa orang yang paling dekat dengan pejabat, merasa orang yang gelarnya paling banyak, merasa orang yang paling aktif berjamaah, merasa paling besar sumbangannya di masjid, dan seterusnya. Itu hapuskan semuanya jamaah sekalian. Sebab Nabi Muhammad bersabda, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada setitik, ada sedebu kesombongan. Yang kedua, ingat hadirin sekalian, mengapa iblis itu diusir dari surga? Mengapa iblis itu jadi makhluk yang paling terkutuk? Rahasianya ada pada surat Al-A'raf ayat 12. Ketika itu iblis diperintahkan hormat kepada Adam, iblis berkata, ana khairu minhu, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Karena kesombongan itulah iblis diusir. Kalau kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita, jamaah sekalian, tidak mau kita hapus, kita harus selalu ingat pesan Nabi Muhammad tadi. Kita tidak akan masuk surga kalau di hati kita ini kita merasa diri paling baik, merasa diri paling hebat. Jangan sampai seperti itu. Kemudian kita ingat iblis itu diusir gara-gara bilang seperti itu. Mudah-mudahan sifat sombong itu selesai Ramadan ini kita hapuskan semua. Hati kita bersih, hati kita tulus, qalbin salim, selamat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan